Film yang berlatar tahun 1920-an ini bercerita tentang seorang wanita muda yang berusia 19 tahun menjadi salah satu istri keempat seorang pria kaya. Pada waktu itu, anak perempuan berparas cantik adalah investasi tersendiri. Jika usaha keluarga bangkrut atau kondisi keuangan sedang terpuruk, tak perlu khawatir. Tinggal menikahkan saja putrinya kepada pria kaya, maka masalah pun hilang. Meskipun hanya menjadi selir atau istri kedua dan ketiga. Tapi sebelum melanjutkan alur cerita ini, silahkan tekan tombol like dan subscribe-nya. Song Lian yang diperankan oleh artis Gong Li, ia berjalan kaki menuju istana sang suami padahal tandu pengantin untuk menjemput dia sudah dikirim. Sesampainya di rumah suaminya, ia melalui serangkaian upacara penyambutan, salah satunya pemijatan kaki, dan bilik tempat Song Lian tinggal itu dihiasi oleh lampu lentera merah. Pada malam hari ketika suaminya datang, Song Lian dengan wajah dipaksakan tersenyum melayani suaminya. Saat ia ditanya mengenal pijatan kaki, jika ia merasa semakin nyaman maka ia sehat dan dapat melayani suaminya dengan baik. Malam ketika ingin tidur, Song Lian minta dimatikan lampu lentera itu. Suaminya menolak. Ia sengaja menghidupkan lampu lentera merah karena ia ingin menikmati wajah cantik istrinya tersebut. Pada tengah malam mereka berdua dikejutkan dengan ketukan dari pelayan, memberitahukan bahwa istri ketiga sedang sakit dan ia minta ditemani oleh suaminya, dan lentera pun kembali dinyalakan di rumah istri ketiganya. Pada pagi hari ia mendapat info dari pelayan bahwa istri muda harus mengenalkan diri dengan istri-istri yang lain, karena suaminya ingin mereka jadi akrab satu dengan yang lainnya. Ditemani pelayan ia ke tempat bilik istri ketiga. Rupanya dia kecapean, tidak bisa ditemui dan masih tidur bersama suaminya. Pelayan itu pun mengantarkannya ke istri pertama untuk mengenalkan diri. Istri pertama yang mulai tua itu berumur sekitar 100 tahunan, berpesan meminta supaya Song Lian agar akur bersama istri-istri yang lain dalam melayani suami atau tuannya dengan baik. Terus mereka ke tempat istri kedua. Dia pun disambut dengan ramah oleh istri kedua. Ia bernama Zuo Yun. Ia lantas ditanya kenapa ia berhenti sekolah. Dijawab oleh Song Lian karena usaha ayahnya bangkrut dan tidak mampu lagi membayar biaya sekolah. Dengan terpaksa, Song Lian harus memenuhi keinginan ibu tirinya untuk dinikahkan dengan pria kaya. Mengenai pijatan kaki dan lampu lentera disinggung oleh Zuo Yun. Tidak setiap hari Song Lian mendapatkannya, hanya Tuan Chen, ialah nama suami mereka itu, yang mau tidur dengan salah satu istrinya yang akan mendapatkan pijatan kaki dan lampu lentera itu. Dengan sedikit bercanda Zuo Yun berkata untuk sementara waktu ia tidak bisa mendapatkan itu. Tentu Tuan Chen akan sering tidur dengan istri mudanya. Jika ia mampu mendapatkan pijatan kaki setiap hari maka ia akan berkuasa di rumah tangga ini. Sambutan mewah hanya terjadi ketika sang tuan mendatangi bilik dan memilih salah satu dari 4 istrinya. Setelah dari istri kedua Song Lian dibawa ke istri ketiga. Ia adalah bekas seorang penyanyi opera yang terkenal, memiliki suara merdu dan sering berlaku manja dengan suaminya. Ketika tiba ternyata istri ketiganya tidak mau ditemui, ia sedang tidak enak badan. Didasari rasa kecemburuan dan kompetisi untuk mendapat perlakuan mewah dari pelayan, para istri berusaha untuk menyingkirkan satu sama lain. Kehidupan keluarga yang penuh intrik seperti itulah yang menjadi masa depan Song Lian setelah menikah dan tinggal di rumah itu selanjutnya. Song Lian diberikan seorang pelayan pribadi bernama Yan Er. Pada waktu Song Lian datang, Yan Er sempat berlaku kasar padanya, karena Yan Er sebenarnya bercita-cita ingin jadi istri yang keempat. Pada waktu sarapan pagi semua istri harus berkumpul di meja makan. Song Lian pun berkesempatan berkenalan dengan istri ketiga yang bernama Mei San.
Menurut tradisi di meja makan siapa yang lenteranya menyala tadi malam, maka ia boleh pesan makanan yang ia mau, dan hari itu didapat oleh Song Lian. Dengan raut muka masam Mei San mendengarkan permintaan Song Lian. Pada hari ke-10 Song Lian lagi-lagi harus mengikuti upacara adat tradisi dari leluhur Tuan Chen dalam menyalakan lentera merah. Jika bilik seorang istri dihiasi lentera merah, malam hari itulah jatahnya ia melayani si Tuan Chen. Lentera merah itu diletak di depan bilik Song Lian, maka malam ini si suami akan tidur lagi di rumahnya. Ia pun mendapat servis pijatan kaki sebelum tidur. Ketika tengah malam lagi-lagi pintunya diketok sama pelayan yang mengatakan bahwa Mei San istri ketiga lagi sakit dan mau ditemani suaminya. Suaminya pun menolak, esok pagi saja ia ke sana. Di waktu pagi hari Song Lian merasa terganggu oleh suara orang bernyanyi. Ia baru tahu bahwa itu adalah suara Mei San, kata suaminya. Dengan rasa dongkol di dalam hati, Song Lian pun mendatangi Mei San. Dengan muka masam bermaksud menegur Mei San yang tadi malam mengeluh sakit kenapa tiba-tiba saja di pagi hari sudah bernyanyi. Mei San menyudahi nyanyiannya dan berlalu meninggalkan Song Lian yang terdiam diliputi rasa kesal. Saat memasuki biliknya, ia memergoki suaminya bersama Yaner ada di dalam balik kelambu. Dengan sedikit merapikan baju, Yaner keluar kelambu meninggalkan Song Lian. Hati Song Lian menjadi luka bagai tersayat-sayat oleh sembilu. Hanya air mata di pipi yang menetes keluar. Meskipun ia istri keempatnya, ia tidak ingin disakiti oleh suaminya. Tuan Chen itu pun pergi dengan perasaan tidak bersalah sambil membisikkan kata-kata di telinga. Dengan ringannya lidahnya berucap, masih banyak gadis-gadis yang menginginkan pijatan kaki. Keesokan harinya lampu lentera tidak terparkir di depan bilik Song Lian seperti hari-hari yang lalu, malah parkir di depan rumah istri ketiga. Dengan nada kesal ia pun masuk ke dalam biliknya sambil berteriak memanggil nama Yaner. Yaner datang dengan membawa bak berisi air. Song Lian lantas memarahi Yaner atas peristiwa kemarin. Yaner diam saja, tidak berani membantah apa yang telah dituduhkan Song Lian padanya. Suatu hari Song Lian berjalan-jalan di lantai atap rumah. Ia tertarik dan penasaran dengan bangunan yang terkunci ada di atap rumah itu. Zuo Yun istri kedua memanggilnya untuk turun dan ngobrol bersamanya. Dengan sikap ramah Zuo Yun memberi Song Lian kain sutra. Ia tidak ingin sutra itu diberikan pada Mei San. Sebelum pamit pulang Song Lian menanyakan perihal bangunan yang di atas itu. Ternyata bangunan itu digunakan untuk menggantung para istri-istri generasi terdahulu atas ganjaran bagi istri yang selingkuh. Ketika Tuan Chen sedang kerja keluar, Mei San mengundang Song Lian untuk main mahjong. Awalnya Song Lian menolak, tapi setelah dibujuk akhirnya Song Lian mengikuti Mei San bermain bersama dua orang temannya, yaitu Dr. Gao, seorang dokter pribadi Tuan Chen, dan temannya bernama Wang. Mulanya permainan mahjong itu berlangsung seru diiringi canda gurau serta tawa. Tapi setelah bermain beberapa lama Song Lian mencium ada sesuatu yang janggal dia rasakan antara Dr. Gao dan Mei San. Tapi dia diam, hanya menaruh rasa curiga saja. Hari itu keluarga Chen kedatangan Tuan Muda Fei Pu. Ia adalah anak laki-laki dari istri pertama. Sebelum ia berangkat lagi ke Yunnan, ia beristirahat sambil memainkan seruling di lantai atas. Karena terdengar begitu indah membuat Song Lian terpesona, lantas menghampiri sekaligus mengenalkan dirinya. Setelah pertemuan itu Song Lian jadi teringat akan seruling yang ia punya. Dan ia mencari seruling itu dengan membongkar isi kopernya. Karena itu peninggalan mendiang ayahnya. Setelah barang dicari tidak ketemu, ia pun memanggil Yaner dengan wajah ketus. Yaner menjawab tidak tahu. Ia curiga bahwa Yaner telah mengambilnya. Yaner pun menjawab tidak tahu. Dengan marah Song Lian menarik tubuh Yaner,
untuk dibawa ke kamarnya dengan memohon Yaner pada Song Lian agar jangan dibuka kamarnya. Begitu pintu kamarnya dibuka, betapa terkejutnya Song Lian melihat kamar itu dihiasi ada banyak lampu lentera lampion merah menyala. Itu adalah perbuatan yang tabu, tidak boleh sembarangan dilakukan karena melanggar tradisi leluhur. Yaner melakukan itu karena ia bercita-cita ingin menjadi istri Tuan Chen. Song Lian yang terlanjur marah telah menduga Yaner mencuri serulingnya itu, kemudian membongkar lipatan baju Yaner. Dia dikejutkan ada boneka fudu ditusuki dengan banyak jarum. Boneka itu juga bertuliskan namanya. Ia tahu bahwa Yaner tidak bisa baca tulis. Ia lantas menanyakan siapa yang menulisnya. Yaner tidak menjawab. Setelah ditanya satu persatu nama istri Tuan Chen, Song Lian baru tahu bahwa yang menulisnya adalah Zuo Yun, istri kedua Tuan Chen. Ia baru mengetahui bahwa seruling itu dibakar oleh Tuan Chen, yang menyangka bahwa seruling tersebut adalah hasil dari pemberian teman pria Song Lian waktu belajar di universitas. Keesokan paginya Zuo Yun mendatangi Song Lian yang lagi uring-uringan meminta untuk dipotongkan rambutnya, karena lentera merah hidup di rumahnya tadi malam, yang berarti Tuan Chen tadi malam tidur dengannya. Zuo Yun ingin agar rambutnya dipotong pendek supaya kelihatan agar lebih muda dan segar. Song Lian dengan sedikit kesal akhirnya memenuhi kehendak Zuo Yun. Namun pada saat memotong rambut ia teringat dengan kelakuan Zuo Yun kemarin yang membuat boneka fudu. Ia pun tanpa sengaja karena masih teringat perihal itu, maka pada saat memotong rambut telinga Zuo Yun ikut sedikit tergunting yang membuatnya menjerit-jerit kesakitan. Mei San lalu menemui Song Lian sambil berkata kesal. Kalau itu dia pasti akan mengunting semua telinganya tanpa menghabiskan sedikit pun. Mei San memberitahu bahwa Zuo Yun adalah wanita berwajah Buddha dan berhati kalajengking. Karena dialah yang benar-benar jahat dan yang paling dibenci Mei San. Ia lalu bercerita ketika itu mereka berdua sama-sama hamil. Pada usia kandungan 3 bulan Zuo Yun memasukkan obat ke dalam makanannya, untung saja ia tidak keguguran. Ketika saat melahirkan tiba Zuo Yun memesan suntikan yang mahal agar ia bisa melahirkan lebih dahulu, tapi dia malah mengalami kesakitan yang luar biasa. Mei San pun akhirnya melahirkan lebih dulu dan mendapat seorang putra yang bernama Fei Lan. Sedangkan Zuo Yun mendapatkan seorang bayi perempuan yang 3 jam setelah ia melahirkan. Mei San mengakhiri ceritanya dengan mengatakan jika Song Lian tidak bisa memberikan anak laki-laki maka akan sulit ke depannya. Zuo Yun yang ingin mendapatkan perhatian lebih dari Tuan Chen, lalu ia jadi mendramatisir keadaan seolah-olah jiwanya sedang terancam. Maka Tuan Chen memutuskan lampu lentera merah menyala bersinar di bilik Zuo Yun untuk beberapa malam. Betapa hati Tuan Chen begitu senangnya setelah ia mendapat kabar bahwa Song Lian sedang hamil. Karena beberapa hari ini ia kelihatan letih tidak enak badan. Menurut tradisi di keluarga Tuan Chen mulai sekarang lampu lentera dinyalakan siang dan malam di bilik Song Lian. Artinya bahwa Tuan Chen akan tinggal untuk beberapa lama di tempat Song Lian. Dan Song Lian juga mendapat pijatan kaki kapanpun ia mau. Makanannya juga diantarkan ke biliknya tanpa harus makan gabung bersama dengan istri-istri yang lain. Song Lian juga minta kepada Zuo Yun untuk memijatnya. Karena dia pandai memijat, dengan sigap ia memijit Song Lian karena ada Tuan Chen yang lagi memperhatikan. Tanpa sengaja Yaner saat akan mencucikan baju Song Lian ia melihat ada bercak noda darah di celana Song Lian. Dengan bergegas ia mengadukan temuannya itu kepada Zuo Yun, karena keduanya benar-benar benci dengan Song Lian. Zuo Yun dengan cepat mengadukan hal tersebut. Ia meminta agar Tuan Chen memanggil segera Dr. Gao supaya memeriksa kondisi Song Lian. Setelah melalui pemeriksaan Dr. Gao, begitu marahnya Tuan Chen setelah mendengar hasilnya, ia dengan murka menghardik Song Lian karena telah berbohong dengan mengaku hamil padahal saat ini diketahui bahwa ia sedang haid. Atas perintahnya bahwa agar lentera merah dipadamkan dan ditutupi dengan kain hitam karena Song Lian jelas-jelas melanggar norma adat dan tradisi yang sudah digariskan oleh leluhur Tuan Chen.
Keesokan harinya Song Lian memanggil Yaner menanyakan celananya yang lagi dicucinya. Song Lian tahu bahwa ini adalah perbuatan Yaner yang melaporkan kondisinya saat itu, lantas ia mendatangi bilik Yaner untuk memberinya pelajaran. Song Lian membuat seisi rumah menjadi gaduh. Ia membongkar kamar Yaner dengan melemparkan keluar lentera merah yang Yaner simpan di kamarnya. Disaksikan istri-istri Tuan Chen. Sesuai dengan tradisi leluhur, maka Yaner harus dihukum berlutut di halaman hingga ia meminta maaf memohon kepada Song Lian. Namun Yaner bersikeras menolak meminta maaf. Entah ia sudah terlanjur malu karena kelakuannya dibongkar, atau kini harapan itu benar-benar telah hilang. Cita-citanya untuk menjadi istri Tuan Chen sudah tiada lagi. Hingga waktu malam tiba ia jatuh lunglai ke tanah bersama turunnya salju di musim dingin yang datang. Karena keadaannya semakin parah, maka dia dibawa dirawat di rumah sakit. Lentera merah yang ditunggu itu datang lagi. Masing-masing istri mengharap terpakir di depan biliknya. Nampaknya keberuntungan hari itu dimiliki oleh Zuo Yun. Di pagi hari Mei San seperti biasa kalau dia lagi libur tidak melayani Tuan Chen. Ia bernyanyi dengan suara merdunya melantunkan syair-syair dari bait-bait nyanyian opera, dan itu dinikmati dengan Song Lian yang lagi dirundung masalah duka bersamanya. Mei San menyudahi pentas kecilnya itu, ia lantas mendatangi Song Lian guna mendengar curhatan isi hatinya kalau ia berkenan membukanya. Song Lian memuji suara indah Mei San. Ia lalu menimpalinya sambil berkata, "Itu hanya sandiwara belaka. Jika kau bermain opera dengan benar kau akan menipu yang lain. Jika kau bermain buruk kau akan menipu dirimu sendiri." Mei San yang membuka keheningan itu lantas menyinggung masalah Yaner yang bermimpi untuk menjadi istri Tuan Chen. Bagaimanapun ia hanyalah sebagai korban. Hati kecil Song Lian sebenarnya juga tidak tega melihat Yaner. Ia juga sebenarnya merasa kasihan dan iba atas kegaduhan yang ditimbulkan. Maka yang lebih diuntungkan atas peristiwa itu ialah Zuo Yun, karena dialah sebenarnya otak dari masalah keonaran yang timbul, dan keluguan Yaner dia manfaatkan untuk dijadikan kambing hitam. Song Lian tidak terima atas skenario yang buat Zuo Yun pada dirinya. Ia bertekad akan membalasnya. Kalaupun ada masalah lebih baik dibawa bernyanyi timpal Mei San, karena kamu ada Dr. Gao. Song Lian membalas sekenanya. Setelah mendengar kata Dr. Gao yang terlontar dari bibir Song Lian, Mei San terdiam sejenak, bahwa hubungannya dengan Dr. Gao rupanya sudah tercium oleh Song Lian. Jika berani membeberkan maka akan ada perhitungan dengan ia. Sambil memberi ancaman, Mei San pun berlalu sambil mengucapkan bahwa ia sedang ada janji dengan Dr. Gao hari ini. Hanya berteman secawan anggur dihinggapi rasa kesepian dalam kesendiriannya. Song Lian merayakan hari ulang tahunnya yang ke-20, dan terbesit kabar sampai ke telinganya bahwa Yaner telah meninggal. Sebelum meninggal ia menyebut nama Song Lian. Dalam pesta kecil di biliknya itu ia ditemui tuan muda Fei Pu yang baru datang dari Yunan. Sambil menanyakan maksud kebohongan Song Lian dengan mengaku hamil, bersama secawan anggur memabukkan ia lantas menjawab sebisanya, memang itu sudah direncanakan olehnya. Kalau itu kebohongan maka akan menjadi kebenaran, karena tentunya Tuan Chen akan terus tidur bersamanya hingga kesempatan untuk bisa hamil lebih besar. Tapi rencana itu gagal karena ada pihak yang bersekongkol untuk menyingkirkannya. Karena sudah terlampau mabuk tuan muda pamit pergi meninggalkannya. Song Lian yang sudah terlalu banyak minum itu sudah benar-benar melewati batas kesadaran. Zuo Yun pada awalnya mau menolong sambil mendengarkan ocehan-ocehan Song Lian, yang sudah tidak punya apa-apa lagi untuk diharapkan di rumah ini. Ia pun berkata beruntungnya Zuo Yun sekarang telah mendapatkan kembali Tuan Chen, dan Mei San bersama Dr. Gao. Kata-kata itu meluncur manis keluar tanpa sadar lewat bibir Song Lian. Bak mendapatkan durian runtuh, ocehan itu hinggap di telinganya. Hatinya pun tersenyum dengan puas. Dihinggapi rasa nyeri di kepala, Song Lian mulai tersadar dari mabuknya. Ia keluar dari biliknya setelah mendengar sayup-sayup suara berisik. Ia mencoba menghampiri dan mendekat untuk melihat. Sambil termangu apa yang nampak dilihatnya, yaitu Mei San dengan tubuh terikat dibawa paksa masuk ke dalam menemui Tuan Chen.
Zhou Yun berjalan membuntuti iringan itu dari belakang lantas menghampiri Song Lian yang masih berdiri mematung. Ia mengucapkan kata terima kasih sudah diberitahu mengenai skandal ini. Di belakangnya diikuti pelayan tua berjalan terlatih. Ia lantas dicegat Song Lian sambil menanyakan apa yang terjadi. Pelayan tua itu dengan nada kecewa menjawab bahwa Zhou Yun berhasil menangkap basah perselingkuhan Mei San dan Dr. Gao di sebuah hotel. Telinga Song Lian bagai tersambar petir mendengar kabar perselingkuhan itu. Pelayan itu kecewa dengan menduga Song Lian melakukannya karena benci dengan Dr. Gao waktu memeriksa kebohongan kehamilannya. Dalam renungan penyesalan atas ulahnya, ia kejutkan lagi oleh suara derap kaki para pelayan yang membawa Mei San ke sebuah bangunan yang ada di atas atap rumah. Ia lantas memberanikan dirinya untuk mengintip dari jauh berselimutkan putih salju, melihat para pelayan memasukkan Mei San tanpa berani untuk mencegah atas apa yang mereka lakukan terhadap nasib Mei San. Saat keadaan sudah sepi, ia memberanikan diri mendekati bangunan misterius itu. Rasa ingin tahunya mengalahkan semua ketakutannya. Hukuman apa gerangan yang diterima Mei San? Setelah membuka pintu, ia pun berteriak histeris sekuat-kuatnya melihat jasad Mei San sudah tergantung terbujur kaku. Song Lian pun mengucapkan kata pembunuh berulang-ulang kali di hadapan Tuan Chen. Saat tengah malam terdengar suara dari pelayan yang mengatakan lampu lentera yang ada di bilik Mei San menyala. Para pelayan itu pun langsung memeriksa bilik Mei San. Mereka lari terbirit-birit setelah mendengar suara Mei San sedang bernyanyi. Mereka menganggap roh Mei San lagi bergentayangan. Mereka tidak menyadari, itu semua ulah Song Lian dengan menyalakan lampu lentera merah di bilik Mei San termasuk di biliknya juga. Dengan menantang tradisi, ia berani membuka tirai pada lentera yang sudah bertutup kain hitam dan menyalakannya diiringi suara Mei San yang bersumber dari gramofon. Pada musim panas, Tuan Chen menikah lagi dengan istri yang kelima. Akibat dari depresi dan stres serta rasa bersalah yang menghantui, ia mencoba untuk berharap namun diri ini begitu lemah. Vonis dari gujingan itu seakan aku yang melakukan semuanya. Apakah aku harus berjalan ke masa lalu untuk menebus semua dosa ini? Song Lian dengan memakai baju seragam sekolah, ia berjalan mondar-mandir ke sana kemari tanpa arah dengan tatapan kosong, cuma diterangi sinar lampu lentera merah di biliknya. Akhirnya ia menjadi kurang waras dan dianggap sudah gila.